Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong-pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan
dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur. Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan
menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya, yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu, Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur,
maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan. Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan. Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi
menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong-pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat.
Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur.
Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata
situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, Betul. diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bang. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan. Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya
Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD, dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah, sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan.
Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut.
Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur. Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak.
Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana Kalau menjadi menteri yang calon lain? presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, segera dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bapak. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan.
Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD, dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana
Pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah, sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan. Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres.
Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak.
Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur. Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024.
Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, segera dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bapak. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan
dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan. Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan
kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD, dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah, sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan. Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat
nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat
nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menjalankan kekuasaan.
Iya, dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Oke. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur. Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden,
Jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah. Segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya, yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bapak. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan. Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest.
apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD, dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim
bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah, sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan. Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk
menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya, jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup.
tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD malam ini menyatakan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya Ganjar Pranowo yang sempat mengusulkan agar pejabat negara termasuk dirinya yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024 menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mundur. Ia mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. Sehingga dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Ia menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat bersama Ganjar sebagai cawapres. Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik. Dia berharap sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya.
Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, Betul. diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang Pemirsa, sebelum ada pernyataan siap mundur dari Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menyarankan cawapresnya tersebut mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan Ganjar usai berkunjung ke pesantren kebudayaan dalam Wongsorogo di Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah
yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD. Dia mengatakan ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024. Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi konflik of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu. Ganjar mengatakan konflik of interest tidak terhindarkan. Ia pun telah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menjaga pemilih yang jujur dan adil serta menghindari konflik of interest. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Namun ia menunggu momentum yang tepat untuk secara resmi mundur dari jabatannya tersebut. Sementara itu dia juga mengklaim selama 3 bulan berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Mahfud MD malam ini menyatakan
siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dan langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat indikasi penyimpangan kekuasaan dan negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat dan presiden pun bertindak hingga perangkat desa dikerahkan. Salah satu pernyataan dari peserta yang datang tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD, dan dia mengakui telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait dengan mundurnya dari jabatan pemerintah saat ini lantaran dia berkontestasi dalam Pilpres 2024. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa yang disampaikan Ganjar ke publik pada sore tadi, di mana pasangan nomor urut 03 ini mencoba menghindari konflik of interest, merupakan kesepakatan dirinya dan juga Ganjar bahwa sejak awal Mahfud akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam, tentu saja dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, dia memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa ia ingin memberikan contoh bahwa saat ini menjadi cawapres yang masih merangkap, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dia juga mengklaim bahwa selama berkampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dia tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas negara selama 3 bulan ini. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah, sebab dia tidak ingin menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk fasilitas pemerintah. Dia pun menyinggung ada pihak lain yang menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik justru ikut dalam sebuah tim sukses. Di akhir pernyataannya tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jalankan dalam rangka transisi jabatan. Dia juga menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, dia ingin meneruskan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat.
Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, katanya mengawali pertanyaan. Meski belum resmi mengundurkan diri, dirinya menegaskan tak akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof. Semarang, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Meski demikian, Paslon 03 itu masih akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut. Antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong-pelayu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, ujar Mahfud. Dirinya juga sudah sepakat dengan Capres Ganjar Pranowo mundur dari jabatan Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Meski demikian, Mahfud menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan kekuasaan atas jabatannya itu. Bahkan, dirinya juga berjanji tak akan menyinggung siapa-siapa. Ia juga akan mengundurkan diri dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam.
Oke. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua,